Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya Nila Kristantina Anggraini. Kali ini kita akan membahas materi dari produk kreatif dan kewirausahaan pada KD 3.2, yaitu tentang menganalisis peluang usaha produk barang dan jasa. Dan materi yang kita bahas adalah yang pertama peluang usaha dan yang kedua analisis peluang usaha. Oke, kita langsung mulai ya. Sebagai gambaran umum, dalam mendapatkan peluang usaha akan Ibu sampaikan melalui peta konsep sebagai berikut. Peluang usaha dapat muncul dari sebuah inspirasi, sedangkan inspirasi bisa kita dapat dari sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal dari diri kita bisa berupa seperti hobi, passion, dan ilmu pengetahuan yang kita dapat. Sedangkan sumber eksternal bisa didapat dari lingkungan sekitar kita. Nah, setelah inspirasi muncul, jadikan sebagai peluang usaha. Setelah itu, memanfaatkan peluang ini jadi sebuah yang namanya usaha. Dari usaha yang telah kita lakukan, tentu mendapatkan keberhasilan usaha atau kegagalan usaha. Sebenarnya peluang usaha di sekitar kita sangat banyak. Namun, tidak semua peluang usaha atau bisnis akan tepat dilakukan pada sembarang waktu dan tempat. Bagi calon wirausaha yang akan membuka usaha baru, perlu terlebih dahulu melakukan yang namanya observasi, survei lapangan, dan banyak bertanya. Banyak bertanya ini mengenai seluk-beluk bisnis yang akan digeluti, supaya usaha yang didirikan mampu bertahan dalam waktu lama atau dalam jangka yang lama. Baiklah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan peluang usaha? Peluang usaha sendiri terdiri dari dua kata, yaitu peluang memiliki arti kesempatan dan usaha memiliki arti upaya mencapai tujuan. Secara sederhana, peluang usaha merupakan suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimilikinya. Tujuan yang hendak dicapai bisa dalam keuntungan berupa uang, kekayaan, kepuasan batin, popularitas, status sosial, dan lain-lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, seseorang dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Sumber daya itu adalah sumber daya dapat berupa uang atau modal, pengetahuan, skill,
relasi yang luas, pengalaman, dan lain-lain. Artinya, sumber daya ini mencangkup segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan usaha. Berikut ini ciri-ciri peluang usaha yang baik. Yang pertama, bersifat orisinil. Bersifat orisinil ini bersifat asli, bukan menjiplak atau meniru. Kemudian, yang kedua, harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan dan kebutuhan pasar. Setiap usaha yang berhasil akan mendapatkan persaingan bisnis dari kompetitor, sehingga usaha yang kita hasilkan harus mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan pasar. Yang ketiga, sesuai dengan minat. Jika kita menjalankan usaha sesuai dengan minat, maka kita akan bersungguh-sungguh dalam menjalankannya, karena usaha yang kita dirikan itu sesuai dengan keinginan kita. Dan yang keempat, tingkat kelayakan usaha teruji. Kelayakan di sini dapat memberikan finansial atau keuangan. Jika kelayakan usaha teruji, maka resiko kegagalan dalam memasarkan produk dapat dihindari. Kemudian, bersifat ide kreatif. Bersifat ide kreatif yaitu dapat menciptakan hal-hal baru yang berbeda. Kemudian, ada keyakinan untuk mewujudkan, yaitu dapat maksudnya peluang usaha yang baik mampu diwujudkan bukan hanya di angan-angan, maka harus dipastikan peluang usaha yang kita dirikan mampu terwujud dengan dukungan sumber daya yang tersedia. Kemudian yang terakhir, ada rasa senang saat menjalankan. Jika peluang usaha yang kita jalankan akan membuat kita senang saat melakukannya, kita dapat menepis yang menghadang usaha kita. Tetapi pada kenyataannya, peluang yang baik tidaklah cukup, tapi juga harus mempunyai potensial. Banyaknya peluang usaha di sekitar kita mengharuskan seseorang atau seorang wirausaha untuk cermat dalam mengkaji mana peluang usaha yang potensial. Berikut ini adalah ciri-ciri peluang usaha yang potensial sebagai berikut. Yang pertama, memiliki nilai jual. Yang kedua, usaha bukan hanya ambisi pribadi semata dan bersifat nyata. Yang ketiga, usaha tersebut mampu bertahan lama di pasar. Yang keempat, tidak menghabiskan modal karena terlalu besar investasinya. Dan yang kelima, bisa ditingkatkan skalanya menjadi industri. Pada salah satu ciri-ciri peluang usaha yang potensial adalah memiliki nilai jual. Jadi, peluang usaha yang memiliki nilai jual juga mempunyai ciri-ciri tersendiri. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Pada dasarnya, usaha yang kita miliki dibutuhkan masyarakat
dalam hal ini konsumen merasa terpenuhi kebutuhannya, maka usaha yang kita miliki mempunyai nilai jual. Kemudian yang kedua, memiliki keunggulan bersaing. Jika usaha kita mampu bersaing, maka produk yang kita jual akan dikonsumsi oleh konsumen. Ini berarti usaha kita memiliki nilai jual. Yang ketiga, tidak bersifat sementara. Usaha yang baik tidak bersifat sementara, melainkan memiliki nilai jual dalam jangka yang lama. Kemudian yang keempat, ada nilai uang. Artinya di sini adalah jumlah barang dan jasa yang akan dijual, ada penggantinya berupa satu kesatuan uang, dan nilai uang tersebut harganya ditentukan oleh permintaan maupun penawaran. Kemudian yang kelima, memenuhi aspek kreatif dan inovatif. Jika usaha kita memenuhi aspek kreatif dan inovatif, maka usaha kita memiliki nilai jual, dan tidak semua peluang usaha ada di hadapan kita, ya, secara otomatis dapat dikerjakan, namun terlebih dahulu harus dilakukan analisis, ya. Jadi analisis peluang usaha adalah analisis untuk mengetahui berbagai kemungkinan dari berbagai macam kesempatan usaha, mana yang bisa dilakukan dan bisa memberikan keuntungan dengan berbagai tingkat risiko yang akan dihadapi. Untuk dapat menggali dan memanfaatkan peluang usaha, seorang wirausaha harus dapat berpikir secara positif dan kreatif. Di antaranya adalah percaya dan yakin bahwa usaha tersebut dapat dilaksanakan. Mau menerima gagasan atau ide-ide baru. Memiliki semangat kerja yang tinggi. Mampu berkomunikasi dengan baik. Bertanya pada diri sendiri. Mau mendengarkan saran orang lain. Itulah materi yang kita bahas hari ini. Untuk kelanjutan materi dari analisis peluang usaha akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.